Kalian tahu nggak? Satu keputusan militer bisa langsung bikin peta kekuatan udara di Timur Tengah berubah total dalam semalam. Bukan latihan, bukan simulasi, ini kejadian nyata. China secara resmi mendaratkan jet tempur siluman generasi terbaru mereka, Shenyang J-35, di wilayah Iran untuk memperkuat pertahanan udara negara itu. Dan dampaknya langsung terasa, bukan cuma di Teheran, tapi sampai ke markas militer Amerika Serikat di Israel. Pendaratan jet J-35 ini bukan langkah simbolik, bukan juga sekedar unjuk bendera. Ini adalah pernyataan strategis terbuka bahwa China siap terlibat langsung dalam keseimbangan militer kawasan, terutama ketika Iran berada dalam posisi terancam oleh potensi serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dalam konteks militer modern, langkah ini setara dengan mengatakan langit Iran sekarang bukan lagi wilayah bebas terbang bagi siapapun. Menurut sumber militer regional, beberapa unit Shenyang J-35 terlihat mendarat di pangkalan udara strategis Iran dengan pengamanan ketat dan sistem pertahanan berlapis. Jet-jet ini tidak datang sendiri. Mereka masuk dalam skema integrasi pertahanan udara Iran yang sudah mencakup radar jarak jauh, sistem rudal darat ke udara, dan jaringan komando terpadu. Artinya, J-35 tidak berdiri sebagai alat tempur tunggal, tetapi menjadi bagian dari arsitektur pertahanan udara kolektif. Yang membuat situasi ini langsung memanas adalah kemampuan sensor J-35. Jet siluman China ini dilaporkan memiliki sistem radar dan sensor pasif yang dirancang khusus untuk mendeteksi pesawat siluman generasi kelima, termasuk F-22 Raptor milik Amerika Serikat. Dalam doktrin militer AS, F-22 selama ini diposisikan sebagai pesawat superioritas udara yang nyaris tak terdeteksi. Namun dengan kehadiran J-35, asumsi itu dipertanyakan secara terbuka. Beberapa analis pertahanan menyebutkan bahwa keunggulan udara Amerika di kawasan langsung mengalami degradasi signifikan, bukan karena jumlah pesawat AS berkurang, tetapi karena faktor terpenting dalam peperangan udara modern, dominasi informasi dan deteksi, sudah tidak lagi sepenuhnya berada di tangan Washington. Ketika pesawat siluman bisa dilacak dari jarak jauh, maka konsep datang tanpa terlihat runtuh di titik awal. Dampaknya tidak menunggu lama. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa markas militer Amerika di Israel mengeluarkan perintah penyesuaian posisi, termasuk penarikan beberapa elemen operasional dari zona yang dinilai terlalu berisiko. Langkah ini bukan disebut sebagai mundur secara resmi, tetapi dalam bahasa militer, reposisi di bawah teknologi musuh adalah sinyal yang sangat jelas. Situasi ini memperlihatkan satu fakta penting. Konflik di Timur Tengah kini tidak lagi hanya soal Iran, Israel, atau Amerika Serikat. China sudah masuk langsung ke dalam perhitungan strategis, dan masuknya mereka bukan dengan diplomasi kosong, melainkan dengan jet tempur siluman generasi terbaru yang dirancang untuk menantang dominasi udara barat. Masuknya Shenyang J-35 ke wilayah Iran bukan sekedar pendaratan pesawat tempur asing. Yang terjadi setelah itu jauh lebih serius. Jet-jet siluman buatan China tersebut langsung diintegrasikan ke dalam jaringan pertahanan udara Iran yang selama bertahun-tahun dipersiapkan untuk menghadapi serangan udara skala besar. Ini bukan kerjasama simbolik, ini integrasi tempur penuh. Sumber militer regional menyebutkan bahwa J-35 tidak beroperasi secara independen. Pesawat ini dikaitkan langsung dengan radar jarak jauh Iran, sistem deteksi pasif, serta pusat komando dan kendali yang mengoordinasikan pertahanan udara nasional. Dengan skema ini, setiap pergerakan udara di radius ratusan kilometer dapat dipetakan secara real-time. Artinya, ancaman tidak lagi dideteksi ketika sudah dekat, tetapi sejak masih berada jauh di luar wilayah udara Iran. Di titik inilah masalah besar bagi Amerika Serikat mulai muncul. Selama beberapa dekade, doktrin udara AS bertumpu pada satu asumsi utama: pesawat siluman generasi kelima mereka tidak bisa dideteksi secara efektif oleh musuh. F-22 dan F-35 dirancang untuk masuk, menyerang, dan keluar sebelum lawan benar-benar menyadari apa yang terjadi. Namun dengan kehadiran J-35, asumsi tersebut tidak lagi berdiri sendiri. Teknologi sensor J-35 dilaporkan menggabungkan radar AESA, sistem pencarian inframerah, dan deteksi pasif berbasis emisi elektromagnetik. Kombinasi ini memungkinkan pelacakan target tanpa harus bergantung pada satu sumber radar aktif saja. Dalam istilah militer,
Ini mengurangi celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pesawat siluman Amerika. Ketika satu sistem gagal, sistem lain tetap bekerja. Efeknya langsung terasa di perencanaan operasional AS dan Israel. Beberapa jalur udara yang sebelumnya dianggap aman, kini masuk kategori berisiko tinggi. Simulasi serangan udara harus diulang. Waktu tempuh, ketinggian terbang, bahkan pola manuver mulai dipertanyakan ulang. Dalam dunia militer, kondisi seperti ini disebut sebagai kehilangan kepastian operasi, sesuatu yang sangat dihindari oleh kekuatan udara manapun. Markas militer Amerika di Israel dilaporkan segera menggelar rapat darurat lintas komando. Fokus utama bukan pada menyerang, melainkan menghindari eskalasi yang tidak terkendali. Dengan hadirnya J-35, setiap penerbangan F-22 atau F-35 berpotensi berubah dari misi superioritas udara menjadi misi berisiko tinggi. Dan resiko itu bukan hanya soal pesawat, tetapi juga soal pesan politik jika satu unit berhasil dilacak atau lebih buruk lagi ditembak jatuh. Langkah penyesuaian posisi pasukan pun dilakukan. Beberapa aset udara dan personil pendukung dipindahkan menjauh dari zona yang berada dalam jangkauan penuh jaringan pertahanan Iran. Secara resmi, langkah ini disebut sebagai penataan ulang defensif. Namun di kalangan analis, ini dipahami sebagai indikasi tekanan strategis yang nyata. Yang membuat situasi ini semakin sensitif adalah fakta bahwa China tidak mengirim J-35 dalam kondisi kosong. Jet-jet tersebut datang dengan dukungan teknis, personil ahli, serta sistem pendukung yang memungkinkan pemeliharaan dan kesiapan tempur jangka panjang. Ini menandakan bahwa keberadaan J-35 di Iran bukan bersifat sementara, melainkan dirancang untuk menjadi bagian dari keseimbangan kekuatan kawasan. Bagi Iran, ini adalah lonjakan besar dalam kemampuan pertahanan udara. Bagi Amerika Serikat dan Israel, ini adalah variabel baru yang tidak bisa diabaikan. Langit Timur Tengah kini bukan lagi ruang operasi satu arah. Setiap keputusan penerbangan, setiap rencana serangan harus melalui kalkulasi ulang yang jauh lebih rumit. Masuknya J-35 ke dalam sistem pertahanan Iran tidak berhenti sebagai isu bilateral antara China dan Iran. Dampaknya langsung menjalar ke seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara yang selama ini berada di bawah payung kekuatan udara Amerika Serikat mulai melakukan penilaian ulang terhadap asumsi keamanan mereka. Ini bukan reaksi berlebihan, melainkan respons logis terhadap perubahan nyata di medan strategis. Israel menjadi pihak yang paling terdampak secara langsung. Selama ini, keunggulan udara Israel sangat bergantung pada dukungan teknologi, intelijen, dan dominasi udara Amerika Serikat. Dengan berkurangnya kepastian bahwa F-22 dan F-35 dapat beroperasi tanpa terdeteksi di sekitar wilayah Iran, ruang gerak operasi Israel ikut menyempit. Jalur serangan, rencana pengintaian, hingga simulasi pencegahan kini harus disusun ulang dari awal. Sumber pertahanan regional menyebutkan bahwa Israel meningkatkan status kesiapsiagaan pertahanan udara dalam negeri. Fokusnya bukan pada serangan balik, melainkan perlindungan aset strategis dari potensi eskalasi yang tidak diinginkan. Dalam bahasa militer, ini adalah tanda bahwa resiko kini dianggap lebih besar daripada peluang ofensif cepat. Amerika Serikat sendiri menghadapi dilema strategis. Di satu sisi, kehadiran J-35 di Iran menantang langsung klaim superioritas udara AS. Di sisi lain, eskalasi terbuka dengan China di kawasan Timur Tengah adalah skenario yang ingin dihindari Washington. Akibatnya, pendekatan yang diambil cenderung lebih berhati-hati dengan penekanan pada penguatan pertahanan dan diplomasi militer tertutup. Beberapa analis militer menyebut situasi ini sebagai fase transisi kekuatan udara kawasan. Jika sebelumnya langit Timur Tengah didominasi oleh teknologi Barat, kini muncul keseimbangan baru yang melibatkan teknologi China secara langsung. Ini bukan hanya soal pesawat, tetapi soal sistem, jaringan, dan cara perang udara dijalankan. Negara-negara Teluk pun ikut mencermati perkembangan ini. Kehadiran J-35 di Iran menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem pertahanan yang mereka miliki saat ini. Diskusi internal mengenai peningkatan radar, sistem deteksi pasif, dan interoperabilitas pertahanan mulai menguat. Dalam waktu singkat, kawasan ini berubah dari zona dominasi tunggal menjadi ruang kompetisi teknologi militer.
China melalui langkah ini mengirim pesan yang sangat jelas. Mereka tidak hanya menjual teknologi, tetapi bersedia menempatkan aset strategis di titik konflik paling sensitif di dunia. Ini menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri dan militer China, dari pemain di balik layar menjadi aktor yang hadir langsung di lapangan. Bagi Iran, situasi ini memberi ruang nafas strategis. Ancaman serangan udara mendadak yang selama ini menjadi kekhawatiran utama, kini tidak lagi sesederhana sebelumnya. Setiap potensi serangan harus mempertimbangkan resiko terdeteksi lebih awal, respons cepat, dan konsekuensi politik internasional yang lebih luas. Langkah China mendaratkan Shenyang J-35 di Iran langsung memicu respons berlapis dari komunitas internasional. Isu ini tidak lagi dipandang sebagai urusan regional Timur Tengah, melainkan sebagai bagian dari pergeseran kekuatan militer global yang lebih luas. Negara-negara besar, organisasi keamanan, dan lembaga pertahanan mulai memberikan pernyataan dengan nada yang jauh lebih berhati-hati dibandingkan konflik-konflik sebelumnya. Amerika Serikat melalui jalur diplomatik dan militer menyampaikan bahwa mereka memantau situasi dengan serius. Pernyataan ini terdengar standar, tetapi dalam bahasa diplomasi pertahanan, kalimat tersebut menandakan tingkat kewaspadaan tinggi tanpa komitmen eskalasi langsung. Tidak ada ancaman terbuka, tidak ada ultimatum, dan itu sendiri sudah menjadi sinyal bahwa situasi ini dianggap sensitif. Di Eropa, sejumlah negara NATO mulai mengkaji ulang implikasi jangka panjang dari penggunaan teknologi siluman China di medan konflik aktif. Diskusi internal muncul terkait efektivitas sistem pertahanan udara NATO jika skenario serupa terjadi di kawasan lain. Dengan kata lain, kehadiran J-35 di Iran membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah dominasi teknologi udara barat masih sepenuhnya terjamin? Rusia, meski tidak mengeluarkan pernyataan keras, dipandang sebagai pihak yang mengamati dengan kepentingan strategis tersendiri. Masuknya teknologi China ke dalam konflik Timur Tengah menciptakan preseden baru, di mana kekuatan non-barat berani menempatkan aset udara canggih di zona beresiko tinggi. Ini berpotensi mengubah pola aliansi dan kerjasama militer di masa depan. Di tingkat regional, negara-negara Asia dan Afrika yang selama ini berada di antara blok barat dan timur mulai membaca ulang posisi mereka. Beberapa analis menilai bahwa langkah China ini akan mempercepat tren diversifikasi alutsista, di mana negara-negara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu sumber teknologi militer saja. Dampaknya bisa meluas ke pasar senjata global dan keseimbangan geopolitik jangka panjang. Yang menarik, meski ketegangan meningkat, tidak terlihat tanda-tanda mobilisasi besar-besaran menuju konflik terbuka. Justru yang muncul adalah eskalasi terkendali, di mana semua pihak menahan diri sambil memperkuat posisi masing-masing. Dalam konteks ini, J-35 berfungsi bukan hanya sebagai alat tempur, tetapi juga sebagai alat tekanan strategis. Iran memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi tawarnya di panggung internasional. Dengan dukungan teknologi udara canggih, Teheran kini berbicara dari posisi yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan politik dan militer. Ancaman serangan mendadak tidak lagi menjadi kartu tunggal yang bisa dimainkan lawan.